بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah seorang pembuat sepatu yang mendapat haji mabrur tanpa berangkat ke tanah suci. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Setiap muslim pasti menginginkan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke tanah suci, ke Mekah dan Madinah dengan melaksanakan rukun-rukun haji dengan benar. Namun ada satu kisah yang menjadi pengecualian. Orang ini telah ditulis oleh malaikat ibadah hajinya, padahal ia belum berangkat ke tanah suci. Saat itu Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'in yang terkenal, sedang melaksanakan ibadah haji. Tidak sengaja ia tertidur di Masjidil Haram. Dalam tidurnya ia bermimpi mendengar dua orang malaikat sedang bercakap-cakap. "Berapa banyak umat Islam yang melaksanakan haji tahun ini?" tanya sang malaikat kepada malaikat yang satunya. 600.000 orang, jawab malaikat yang satunya. Lalu malaikat yang tadi bertanya lagi, "Berapa orang yang hajinya diterima?" Malaikat yang satunya menjawab, "Tidak ada yang diterima." Mendengar percakapan itu, Abdullah bin Mubarak pun menjadi gemetar. Kemudian ia menangis. Semua orang yang ada di sini telah datang dari berbagai penjuru dunia dengan mengalami kesusahan dan keletihan yang besar. Apakah semuanya menjadi sia-sia? Pikir Abdullah dalam mimpinya. Tiba-tiba salah satu malaikat berkata lagi, "Kecuali hanya seorang pembuat sepatu di Damaskus yang bernama Muwafaq. Ia tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Bahkan berkat dialah ibadah seluruh jamaah haji ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Abdullah pun terbangun dari tidurnya. Mimpi tersebut membuatnya tercenung. Setelah selesai menunaikan ibadah hajinya, maka berangkatlah ia ke Damaskus mencari tempat tinggal Muwafaq seperti di dalam mimpinya itu.
Sesampainya di rumah yang dicarinya itu, Abdullah pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Setelah itu, yang punya rumah membukakan pintu, dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Lalu Abdullah pun menceritakan tentang mimpi tersebut. Mendengar cerita tersebut, Muwafaq lalu menangis dan jatuh pingsan. Ketika tersadar, Abdullah pun memohon agar Muwafaq berkenan untuk menceritakan semua yang dialaminya terkait dengan hajinya. Maka kemudian Muwafaq pun berkisah perihal rencananya untuk menunaikan ibadah haji. Ia mengatakan bahwa selama 40 tahun punya keinginan besar untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, dirinya telah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 350 dirham dari berdagang sepatu. Suatu hari, istrinya yang sedang hamil mencium aroma sedap makanan yang dimasak tetangganya. Kemudian sang istri memohon kepada Muwafaq agar dapat mencicipi masakan tetangganya itu walaupun sedikit. Lalu Muwafaq pun pergi ke rumah tetangganya itu. Sesampainya di rumah tetangganya itu, Muwafaq pun mengutarakan maksud kedatangannya. Tidak dinyana, tetangganya justru menangis. Ia berkata, "Sudah 3 hari ini anakku tidak makan apa-apa. Hari ini aku melihat keledai mati tergeletak di depan rumahku. Kemudian aku mengambilnya dan memasaknya untuk anakku. Ini bukan makanan yang halal bagimu," ungkapnya, sambil sesenggukan dan berderai air matanya. Seketika itu, hati Muwafaq pun menjadi terenyuh. Ia kemudian pulang ke rumahnya dan mengambil tabungan yang terkumpul untuk berhaji, dan langsung diberikan kepada tetangganya yang sangat membutuhkan itu. "Belanjakanlah uang ini untuk anakmu," kata Muwafaq. Ia pun berkata dalam hati, "Inilah ibadah hajiku." Masya Allah. Sahabat, demikianlah kisah Islami tentang seorang pembuat sepatu yang mendapat haji mabrur tanpa berangkat ke Tanah Suci. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari kisah tersebut. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.